Hilang kesabaran, Rusia dan TNI perdamaian serang gudang senjata pasukan AS Israel di Gaza. לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. Simak ulasan saya berikut dan tolong subscribe channel ini agar kalian tetap tahu informasi update dari kami. Ketegangan yang selama berminggu-minggu terus memuncak akhirnya meledak dalam serangan mendadak yang mengejutkan dunia. Pasukan perdamaian TNI yang tergabung dalam misi internasional di Gaza bersama dengan unit pasukan elit Rusia meluncurkan serangan gabungan terkoordinasi ke sebuah gudang senjata rahasia milik pasukan Amerika Serikat dan Israel yang berada di kawasan utara Gaza. Gudang tersebut diduga menjadi pusat logistik utama untuk operasi-operasi militer rahasia pasukan gabungan AS Israel yang belakangan ini dituding telah melakukan berbagai aksi provokatif, termasuk penyergapan patroli TNI dan pengeboman terbatas yang menewaskan sejumlah warga sipil Palestina. Sejak awal kehadirannya di Gaza, pasukan TNI Perdamaian Indonesia menempati posisi netral dan aktif menjaga stabilitas wilayah. Namun setelah beberapa insiden yang terus-menerus mengorbankan nyawa prajurit dan warga sipil, kesabaran Jakarta mulai menipis. Laporan intelijen gabungan antara TNI dan militer Rusia menunjukkan bahwa gudang senjata tersebut tidak hanya menyimpan persenjataan konvensional, tapi juga sistem kendali drone bersenjata dan rudal jarak pendek yang siap diluncurkan ke kawasan padat penduduk. Presiden Indonesia dalam pidato darurat dari Istana Merdeka menyatakan, "Kami sudah cukup menahan diri. Tapi jika pasukan kami diserang, jika warga sipil Palestina terus menjadi korban oleh dalih perang melawan terorisme, maka kami tidak akan tinggal diam." Operasi gabungan diberi nama Sandi Halilintar Timur, dimulai pada pukul 03.40 dini hari waktu Gaza. Jet-jet tempur siluman Su-57 milik Rusia membuka serangan dengan menghancurkan sistem pertahanan udara di sekitar gudang. Hampir bersamaan, Satuan Komando Operasi Khusus TNI, Koopsus, bersama pasukan Spetsnaz Rusia menyusup dari dua arah berbeda, memanfaatkan gelapnya malam dan teknologi pengacau radar mutakhir. Hanya dalam waktu 22 menit, seluruh area gudang senjata berubah menjadi lautan api. Ledakan demi ledakan terdengar hingga 15 km jauhnya. Beberapa video yang beredar menunjukkan langit Gaza menyala merah, sementara asap hitam mengepul tinggi membentuk jamur raksasa. Militer AS mengonfirmasi bahwa sedikitnya 14 personel mereka tewas, termasuk 2 perwira intelijen. Sementara Israel menyatakan kehilangan sejumlah besar persenjataan strategis. Salah satu juru bicara militer Israel menuding serangan ini sebagai provokasi terang-terangan yang akan dibalas secepatnya. Namun menurut laporan dari pihak TNI, operasi dilakukan secara presisi dengan tujuan utama melumpuhkan sarana perang yang mengancam penduduk sipil dan pasukan perdamaian, bukan menargetkan personel. Kolonel Pasukan Khusus TNI yang memimpin operasi mengatakan, "Kami bertindak karena tak ada lagi jalan diplomasi. Sudah terlalu banyak darah tertumpah. Dengan eskalasi yang terjadi begitu cepat, banyak pihak khawatir bahwa konflik Gaza kini telah berubah menjadi medan tempur global yang melibatkan kekuatan besar dunia. Serangan ke gudang senjata AS Israel oleh Rusia dan TNI menjadi titik balik paling dramatis sejauh ini. Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga yang dimulai dari jalur Gaza? Ataukah ini justru awal dari babak baru perlawanan terhadap dominasi militer global? Yang pasti, satu hal telah berubah malam tadi. Dunia tidak akan pernah sama lagi setelah Halilintar Timur mengguncang Gaza. 3 minggu sebelum serangan terjadi, satu regu TNI yang tengah melakukan patroli rutin di Rafah disergap oleh drone bersenjata tak bertanda, menewaskan 5 prajurit elit Kopassus dan 2 jurnalis kemanusiaan Indonesia. Tindak lanjut diplomatik dari Kemenlu Indonesia tidak digubris Washington. Israel bahkan menyebut insiden itu sebagai kesalahan teknis dalam operasi pemburuan militan. Namun intelijen gabungan TNI dan GRU Rusia berbicara lain. Mereka mengendus sesuatu yang jauh lebih besar. Gudang senjata rahasia ISIS Israel di distrik utara Gaza menyimpan persenjataan mutakhir, termasuk peluru kendali presisi, senjata biokimia tak resmi, dan drone penyerang model generasi terbaru yang belum dirilis ke publik. Presiden Indonesia dalam rapat darurat yang hanya dihadiri oleh Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menhan
memberi persetujuan atas operasi rahasia. Jika dunia tak bisa menegakkan keadilan, biarlah Garuda dan beruang kutub yang melakukannya. Langit Gaza mendung. Dalam keheningan malam yang kelam, 2 jet tempur Su-57 Rusia yang terbang dari pangkalan udara Suriah menyusup dengan teknologi stealth, melumpuhkan sistem radar Iron Dome Israel secara lokal dengan serangan elektronik terarah. Selang 2 menit, sebuah rudal presisi buatan Indonesia diluncurkan dari peluncur bergerak jenis Astros II yang dimodifikasi oleh TNI AD, menghantam langsung sisi barat gudang. Ledakan awal membuka dinding pertahanan beton berlapis baja. Kemudian datang pasukan bayangan, 18 anggota Kopassus SAT-61 dan 14 Spetsnaz Vimpel turun dari helikopter Mi-16 dengan sistem peredam suara. Mereka menyerbu masuk gudang dan menanamkan puluhan ranjau termobarik di titik-titik vital. 03,39. Ledakan berantai menghancurkan seluruh kompleks. Bola api setinggi 300 meter menyembur ke udara. Saksi mata menggambarkannya sebagai matahari buatan yang menyala di tengah malam. 03/43, serangan telah selesai. Pasukan mundur tanpa korban. Operasi dinyatakan berhasil total. Kremlin mengakui keterlibatan langsung Rusia dalam operasi tersebut. Presiden Putin menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari langkah strategis mempertahankan perimbangan kekuatan dunia dan mengecam keras imperialisme Barat di Timur Tengah. Washington memanggil pulang seluruh diplomat dari Jakarta dan Moskow. Armada ke-6 Amerika Serikat diperintahkan bergerak ke Laut Tengah dengan 2 kapal induk tambahan. Di Tel Aviv, status darurat militer diberlakukan dan cadangan nasional dipanggil penuh. Israel bersumpah akan membalas penghinaan ini dengan kekuatan 10 kali lipat. Hari ini, pesawat-pesawat angkut Hercules C-130 dari Lanud Halim dan Abdul Rahman Saleh mengangkut pasukan elit TNI ke pangkalan taktis di Mesir dan Sudan. Kapal selam KRI Nagapasa 403 dilaporkan telah berada di Laut Merah, siap mendeteksi pergerakan armada RAL-SELS. Panglima TNI, Jenderal Andika Mahendra, menyatakan, "Kami tidak mencari perang, tapi jika kami dipaksa, kami akan memenuhinya dengan kehormatan." Indonesia telah mengaktifkan protokol Garuda Hitam, dokumen rahasia tingkat tinggi yang berisi skenario perang aktif untuk operasi luar negeri. Apakah operasi Halilintar Timur akan menjadi klimaks singkat atau awal dari konfrontasi global yang lebih besar? Satu hal yang pasti, dunia baru saja menyaksikan babak baru sejarah. Ketika Garuda dan Beruang Kutub memutuskan bahwa cukup sudah permainan kotor diplomasi satu arah, maka suara ledakan menjadi suara keadilan. Dan dari puing-puing gudang senjata itu, bangkit peringatan keras bagi siapapun yang meremehkan tekad bangsa yang berdiri untuk kebenaran.